Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, mengawali taklim kita, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Begitu besar nilai dari nikmat kesehatan ini. Allah dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, al-faraghu was-sihhatu. Ada dua nikmat yang Allah karuniakan kepada manusia. Waalaikumsalam. Tetapi dua nikmat besar itu sering dilupakan oleh manusia. Yang pertama kata Rasulullah adalah nikmat kesempatan. Dan yang kedua adalah nikmat kesehatan. Kalau kita renungkan, yang namanya kesempatan, yang namanya nikmat waktu, itu ibarat bensin. Kalau kita beli bensin mau ke Mataram, isi motor 2 liter sampai Mataram, waalaikumsalam, habis yang 2 liter, habis tangki kita. Kemana larinya? Mau pulang dari Mataram ke Dopang lagi, isi, baru bisa kembali ke rumah kita. Pertanyaannya, kemana bensin yang tadi kita isi 2 liter, sekarang kita isi sampai di rumah habis lagi. Waalaikumsalam. Demikian pula dengan waktu. Kita kadangkala ditipu oleh waktu. Bagaimana waktu menipu kita? Sekarang malam Sabtu, kemarin malam Sabtu, insya Allah 1 minggu lagi ke depan ada malam Sabtu. Lalu kita dibisiki oleh syaitan, sekarang malam Sabtu, mau hujan, tidak usah ngaji, nanti kan ada malam Sabtu yang akan datang. Kalau sekarang gerimis, tidak usah pergi ngaji, sebentar lagi minggu yang akan datang, Jumat datang, malamnya malam Sabtu, bisa kita ngaji lagi. Itu bisikan-bisikan yang membuat kita tidak menyadari waktu yang akan kita lewati, dan waktu yang telah kita lewati itu adalah sesuatu yang tidak kita rasakan, tapi dia habis. Seminggu yang lewat hari Sabtu dan makin malam Sabtu beda. Bedanya napi perjalanan waktu yang malam Sabtu yang lewat dengan malam Sabtu si makin niki adalah perjalanan yang tidak kita rasakan sudah 1 minggu. Wah, seminggu teleka. Lamun seminggu teleka berarti wah seminggu berkurang nilai
jumlah umur te. Mun te bau sampai tiap malam minggu sigin datang, berarti wah 2 minggu berkurang dengan jumlah umur te si tertentuan isi Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu nikilah kadang-kadang kita tidak menyadari. Lalu kita mengatakan nanti Sabtu yang akan datang ada lagi. Nanti Jumat yang akan datang ada lagi. Padahal waktu-waktu yang kita lewatin ini tidak sama dengan hari, namanya sama, waktunya sama, tapi nilai yang terkandung di waktu itu tidak akan sama. Dia habis. Al-faragu yang selalu dilupakan oleh manusia adalah waktu adalah menipu kita. Yang kedua, kesehatan. Kita ulangi cerita kesehatan ini adalah lawan dari sakit. Lamun sakit, begitu kita perhatikan sakit. Kita batuk, kita flu, kita sakit perut, kita sakit kepala. Kita berusaha cepat-cepat untuk berobat agar penyakit itu bisa hilang. Tetapi begitu penyakit hilang, lalu kita mengatakan diri kita sehat. Sudahkah nilai sehat yang kita diberikan oleh Allah itu diarahkan dengan maksimal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah? Sudahkah kesehatan yang prima diberikan oleh Allah kita gunakan secara prima, secara maksimal untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin jawabnya Nabi, iya. Ianya rendah. Tetapi ketika kita menghayati bahwa nilai kesehatan itu adalah karunia Allah yang sangat mahal, yang sangat bernilai, sila makin lamun pelinggih mau umrah kepeng tuah ratusan juta, lamun tersakit dia mau lalu umrah. Kesehatan lebih mahal. Tetapi begitu kita merasakan sehat, malah justru nilai kesehatan yang begitu mahal itu tidak kita rasakan. Kenapa tidak kita rasakan? Kita tidak menggunakannya untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak henti-hentinya kita semua bahwa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, nilainya. Mari kita isi dan kita hayati, kita syukuri untuk semata-mata kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu akan habis begitu saja, tetapi nanti pada saatnya kita akan ditanya, untuk apa engkau gunakan waktu yang aku berikan sekian puluh tahun itu? Ditanya kita di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu bagaimana kita menyikapi dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, mumpung alhamdulillah kita masih bisa melangkah, masih kita bisa melakukan pendekatan taqarrub kita kepada Allah. Waalaikumsalam. Dengan nawaitu, semangat, niat yang ikhlas dan semata-mata untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, niki sekedar pengantar muqaddimah di balik pengajian si masih terbahas niki adalah tentang bab mani'uz zakat, tentang dosa orang yang enggan membayar zakat. Lanjutan pembahasan temangki niki ngiring de seriuk niki le baris ke 2, 4, 6 ke 8 nggih, dengan atas halaman 28. Ya tahu niki nggih, halaman 28. Yeah. Kemudian kataku demi Allah, aku jadikan yang mengikut akan aku banyak apa ya ini?
banyak ya kambing. Oh, ini seakan-akan dia memanggil aja ini. Ya. Yang mengikut akan daku banyak hai kambing. Yang satu niscaya aku sedekahkan. Artinya ini kan punya kambing banyak. Begitu dia menghalau kambingnya ke kebun atau ke sawah, ke ladang, banyak kambingnya yang ikut. Lamun terseriuk kan, lamun dan sebeli ngarat bembik ini kia patuh di balik pemiliknya. Bejaan tegeroh itu haningna. Aku sedekahkan dengan dua bahagian daripada kambingku. Aku sedekahkan dua bahagian dari kambingku. En misalnya kambingnya seket, dua bagian pira? Dua bagian yang seket. Selai. Bayangkan, kambingnya seket, sedekahnya selai. En itu sampin te 10, milik kata sedekah yang yarat telu. Landot dulu. Telu. Kupena. Apalagi setengahnya atau 2/3 atau 2 atau telu. Sakit memang ya ini. Beratnya di situ. Aku sedekahkan dengan dua bagian daripada kambingku. Dan aku taubat kepada Allah. Di samping yang nyedekahang bembeknya 2/2 dengan lihat bembeknya no, lalu dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Kemudian maka aku sedekahkan dua bahagian daripada kambingku dan taubatlah aku kepada Allah daripada meninggalkan zakat. Ini kan membuka kesadarannya. Mungkin sendikman 2/3 sugulangnya kambingnya nu sedekahang kambing nu selama nu mungkin dia nak uah. Ini kan bertaubat nih. Nah, nek sugulangnya 2/3 kambing yang dikesedekahang ini lalu diikutinya dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah. Kenapa? Dia sadar tentang meninggalkan zakat. Dan sungguhnya telah kulihat yang ajaib-ajaib daripada kasih sayang kibas yang aku sedekahkan itu dengan dia. Arah keajaiban, arah keanehan. Mun sindik neman bersedekah aja biasa-biasa doang. Demenoh sedekah yang separuh kambing nasi luwik nu. Apa yang terjadi? Ada beberapa keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang muncul setelah dia melakukan mensedekahkan kambingnya. Daripada satru akan aku daripada kambingku yang lain. Lengan si lain kambing nasi si sedekahang, kambing si sedekahang nu memang arah keajaiban, arah keanehan yang membuat dia kagum dan selalu memperbanyak taubat kepada Allah. Ini seseorang ini. Dan lagi sabda Rasulullah SAW. Kemudian sabda Rasulullah lagi, tersurah pada pintu syurga. Tersurah, tertulis maksudnya. Tertulis atau tersurah pada pintu syurga, hai engkau haram atas orang yang kikir. Hai engkau haram atas orang yang kikir dan orang yang meninggalkan zakat. Ongkat tulisan di pintu surga no. Dekna bakal temelik pintu surga ni dengan si kikir kanca dengan sindikna nyugulang zakat. Wah tertulis ya. Misalnya gentok ojok hotel undangan lagu tertulis ya
dengan si dik nenjau kartu undangan dik ne kanggo tama. Jadi tertulis orang yang tidak membawa kartu undangan tidak boleh masuk. Berarti yang boleh masuk orang yang membawa undangan, yang membawa kartu undangan. Yang boleh masuk adalah orang yang tidak kikir dan orang yang selalu membayar zakat. Itu tertulis di dalam salah satu pintu surga. Haram atas orang yang kikir dan orang yang meninggalkan zakat dan orang yang dibuat apa? Orang yang didayu. Apa dayu kira ini? Yaitu mengetahui akan isi rumahnya berzina. Ini istilahnya dayu. Ada keluarga, dia tahu keluarganya kerjaannya adalah prostitusi, PSK. Ia yang ngana mau. Nah lagu ia teduang ni ya. Kalau dah ia dengan mau usaha jadi PSK. Nah orang yang seperti ini juga ditolak masuk pintu surga yang tersurat itu, tidak boleh masuk surga. Orang yang kikir, orang yang tidak membayar zakat, dan orang yang di dalam rumah itu ada di antara keluarganya itu yang melakukan zina. Maka ia diam. Teduang ni alur wah. Jadi orang yang keluarganya melakukan prostitusi atau PSK, lalu dia sebagai orang di dalam rumah itu, keluarganya itu tidak mencegahnya. Dia diam aja. Orang ini tidak akan masuk dalam melewat pintu surga itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengeluarkan zakat harta cukup dengan manis hatinya, dinamakan dia pada langit dunia ini orang yang mulia. Tersebut kita kadang-kadang mohon maaf lah duit lah untuk ulang zakat mal tadi. Kayak yang misalnya 100 juta. Dalam 100 juta 2,5% pira jarinan. Ya sugulang na. Lagu umbi kangen ni ya. Kangen na secara sekedik no katakanlah 10 juta ketimbang 90 juta. Si 10 juta no misal dengan 100 juta no adalah hak orang lain. Si 90% no, si 90 juta no hak teme mesa. Lagu si 10 juta dik tak bang dengan hak dengan no mesti le ite tahu na ye si nyada, ye si nyadang ambu, si nyadang nama, si nyadang manfaat, si nyadang barakah, si nyadik barakah lekale rezeki enta si 90% no. Jadi hanya si 10%. Lamun ada 10 juta dindik tekangan ya. Sudah si 10 juta ni hak fakir miskin, si 90 juta sisa nano adalah hak aku kerja keluargaku. Nah orang yang dengan hatinya ikhlas, manis, sejuk, senyum, ikhlas karena Allah, orang itu disebut di dalam langit apa? Dinamai orang yang mulia. Dipuji oleh malaikat. Sungguh sangat mulia seseorang hamba Allah ini. Dia punya harta banyak tetapi tidak melupakan 2,5% haknya untuk diberikan kepada orang lain. Mulia dia, didoakan oleh malaikat. Dan pada langit kedua dinamakan akan dia orang yang sangat murah. Ini julukannya. Si nata ajum. Di langit pertama tertulis ya hamba Allah ini mulia ni. Di langit kedua tertulis dia menjadi orang yang paling murah, sangat murah. Jadi langit kedua arak daptan lo Muhammad ini adalah orang yang sangat murah karena dia tidak pernah meninggalkan untuk membayar zakat hartanya. Tidak pernah melupakan untuk membayar zakatnya. Di langit pertama ditulis, langit kedua ditulis. Dan pada langit ketiga dinamakan akan dia orang yang taat.
Inilah wahai para malaikat, jika engkau melihat orang yang taat beribadah kepada Allah, beribadah dengan hartanya, mengeluarkan 2,5% dari hartanya, diberikan kepada fakir miskin, lihatlah, inilah orang-orang yang termasuk orang yang taat. Tertulis arana, tertulis gelana di langit si ketelu menjadi orang yang taat. Dan pada langit yang keempat dinamakan akan dia orang yang berbuat bakti. Apa itu berbuat bakti? Berbuat baik kepada orang lain. Berminta berbuat baik kepada orang lain. Kepengna ia lagu beangna dengan lain. Nah, berbuat bakti menyenangkan, menggembirakan orang lain, ini adalah sebuah bakti tiba le orang lain. Tercatat ia di langit si keempat dengan nama orang yang berbakti, dengan sak baju, dengan sak taat, dengan sak soleh, dengan yang selalu memperhatikan orang lain. Tertulis di langit si keempat. Dan pada langit yang kelima dinamakan akan dia orang yang diterima ibadatnya. Apa ibadah si gawikna? Puasa gawikna terterima. Salatna terterima. Zakatna apalagi. Hajina terterima. Amal ibadah lainnya pun juga diterima. Karena melakukan kewajibannya membayar zakat itu. Jadi di langit yang kelima itu dinamakan akan dia orang yang ahli ibadah. Dan pada langit yang keenam dinamakan akan dia orang yang pelihara hartanya. Lamun iten dia mampu pelihara hartanya, bisa jadi dia hilang, bisa jadi ditipu orang, bisa jadi dicuri orang. Tetapi dengan membayar zakat yang 2,5% dari harta kita itu, maka hartanya akan dipelihara. Siapa yang memeliharanya? Tentunya Allah Subhanahu wa taala melalui wakil yang diutus oleh Allah adalah malaikat. Lamun malaikat ini kepenggitan jaga harta itu aman. Lamun itu mungkin kita kuat menjaga harta kita ngantuk, kita lupa, kita lalu, bisa jadi harta kita hilang. Tetapi Allah sudah memberikan pelajaran bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu di langit yang keenam ditulis namanya adalah hartanya terpelihara. Dan pada langit yang ketujuh dinamakan akan dia orang yang diampun akan sekalian dosanya. Bayangkan. Pada langit yang ketujuh orang yang mengeluarkan zakat itu maka dosanya diampun. Dosanya dibebaskan, dosanya dibersihkan. Apa artinya? Kesalahan-kesalahan si terkandung di dalam harta si sekedik nu dengan mengeluarkan 2,5%, mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalam menerima atau mengeluarkan harta itu, ataupun mungkin kesalahan-kesalahan dalam bentuk lain, maka dengan keaktifan membayar zakat itu di langit yang ketujuh dicatat orang yang dibebaskan, dibersihkan dosanya, diampun akan sekalian dosanya. Niki dari langit 1 sampai 7 diberikan sebuah kegembiraan, diberikan sebuah nama, diberikan sebuah predikat orang-orang yang selalu mengedepankan zakatnya dikala sudah nisab dan haulnya telah tiba. Barang siapa yang tiada mengeluarkan zakatnya pada hartanya, dinamakan akan dia pada langit dunia orang yang kikir. Langit pertama, langit dunia. Saya sendiri mengilinju kulang zakat hartana, maka di langit pertama, kalau tadi dikatakan langit pertama itu adalah orang yang mulia dan seterusnya, maka orang yang kikir, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu, maka dinamakan, ditulis dalam langit pertama itu orang yang kikir. Apa itu kikir?
pelit lalu ni. Kepian dengan syarat nilainya 2,5% masih buat si dekat dia. Padahal luas lebih dengan alinu luik. Tu kikir artinya. Dan pada langit yang kedua dinamakan akan dia orang yang hina. Orang hina. Kalau tadi mulia orang yang mengeluarkan zakat itu di langit kedua sampai di pertama dan seterusnya. Tetapi ketika dia tidak mau membayar zakat, maka pada langit kedua orang itu termasuk orang hina, tidak punya arti apa-apa. Dan pada langit yang ketiga dinamakan akan dia orang yang memegang harta yang wajib. Bukan memegang apa ini. Dinamakan akan dia orang yang memegang hartanya yang wajib. Ini memegang harta yang wajib artinya orang yang enggan mengeluarkan kewajibannya. Ya tunak ya ngumbiaran apa si dia nak kanjak nyugul parap ruan ngumbiaran. Tunak lalu itallah leg dia ba kelam-kelam tebegawian buat temu kepang sekali. Iya lagu kita sugulan anda kepiang dengan. Nah ya kelebihan tunak. Nah sebenarnya tunak no bagus. Lamun te tunak dek temu mubazir. Lagu lamun tunak nggawe kewajiban ya tok palehna. Jadi tunak ndik tenggawe sesuatu yang mubazir, wala tubazir tabzira, innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Ya janu terpuji ita. Lagu lamun tunak ndik nggawe kewajiban, ya tok lengin. Padahal wah mulia ita isi harta nu. Lagu kan gara-gara ndik tembayar zakat, tunak lalu ita, ya nyuruh ita seda. Dan pada langit keempat dinamakan akan dia orang yang kena fitnah. Jadi rawasan dengan le nujat di narab getin tadi juga lang zakat nujat keluian kepeng jadi rawasan. Namanya jadi rawasan dengan apa jadinya? Jadi fitnah. Mana jadi fitnah apa? Ya si bakal mengundang dosa besar. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ite simiang dengan mitnah ite gara-gara ente ite akibat ngumbi ya gara-gara miak fitnah ndik membayar zakat lalu terfitnah si dengan jadi raus dengan ndik nemili terima raus dengan akhirnya berkelahi. Nah, dampak-dampak singenu yang akan timbul ketika kita tidak mau melaksanakan, tidak mau membayar namanya zakat itu. Dan pada langit yang keempat dinamakan akan dia orang yang fitnah sudah. Pada langit yang kelima dinamakan akan dia orang yang maksiat. Beto maksiatna dengan dia bayar zakat fitrah. Ndik bayar zakat nu. To maksiatna lembi. To maksiatna dengan ndik bayar zakat nu, ndik bayarna nu. Ndik nembayar zakat nu, ye to maksiatna. Mun membayar zakat nu ya tu taat. Jadi antara maksiat dengan taat. Taat ketika dia melaksanakan kewajiban membayar zakat, maksiat karena dia tidak membayar zakat. Dia tu maksiat. Makanya harta itu bisa membawa kita selamat karena kita melaksanakan kewajiban kita dengan harta itu, dan harta itu bisa membawa kita celaka manakala kita tidak melaksanakan kewajiban kita yang ada di dalam harta kita itu. Dan pada langit yang kelima dinamakan akan dia orang yang dihilangkan barakah daripadanya, yakni tiada terpelihara hartanya daripada darah dan darat dan laut. Barakah ni nada. Ibarat cara barakah niki lamun tengalor sepiring besoh suwe besoh ta. Lamun siaran di barakah niki mangan te dua piring di narabai dah besoh ta. Di nara angan temili gin demak air wudu. Di nara angan temili sembahyang, di nara angan temili ibadah. Itu lawan barakah dengan tidak barakah. Yang barakah itu adalah sekedik lagu tenaga na beli. Lamun di barakah nu ye luwe lagu tenaga na lemas. Nah, lamun dengan si luwe harta niki maka hartanya itu akan
membuat dia tiada terpelihara hartanya daripada darat dan laut, darat dan bumi. Bimbija jauh lalu musafir hartanya telang, bisa jadi tenggelam. Lagakna le dunia harta bendana bisa jadi terbakar dan sebagainya atau hilang. Karena akibat dengan dik membayar zakat. Dan pada langit ketujuh dinamakan akan dia orang yang tertolak sembahyangnya. Bayangkan, sembahyang tegawi, yakni tiada diterima daripadanya. Di nara arti sembahyang, di nara mu pahala. Mau na pahala 10, lagu dosa na dibayar zakat nu selai. Pahala untuk sembahyang misalnya selai. Pahala untuk menyunggulang zakat harta nu seket. Beluan selai kenja seket. Beluan seket. Seket nu tetelangang. Si selai nu terkejar. Akhirnya apa? Di nara pahala temu sembah tertolak sembahyang teh. Tiada diterima daripadanya. Di nara atil sembahyang teh. Gara-gara di membayar zakat nu. Dan satu riwayat bahwasanya adalah seorang laki-laki yang muda, yang naik, yang baik, lagi bersih, suci pakaiannya. Padahal masuk dia akan Nabi Daud alaihissalam wassalam. Maka memberi salam. Jadi seorang pemuda ini datang kepada Nabi Daud alaihissalam, memberi salam. Memberi salam ia atasnya. Padahal di dalam mimpinya dan adalah pada waktu itu malakul maut duduk padanya. Jadi diketahui oleh malakul maut. Orang yang datang ke Nabi Daud memberi salam dan duduk di dekat Nabi Daud itu, malaikat maut tahu dia. Tidak kelihatan malaikat maut, malaikat tidak kelihatan, tapi dia tahu orang ini datang kepada Nabi Daud. Maka berkata ia bagi Nabi Daud, orang yang datang tadi, orang yang memberi salam tadi, datang kepada Nabi Daud. Dan sungguhnya tinggal lagi umurnya orang yang muda itu 6 hari. Kadang-kadang 6 jelu pun mungkin mati. Masih bajang, datang jauh Nabi Daud, tegita si malaikat maut. Ya ziarah jauh Nabi Daud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tokole dekat Nabi Daud. Wah malaikat maut tahu nawah si iya. Kadang-kadang 6 jelung ku betu umur me ni lah. Taduang nai. Orang yang muda itu pada 6 hari. Kemudian maka piciklah hati Nabi Allah Daud alaihissalam. Apa dipicik? Sedih. Lah, kebajang dengan dia datang. Sopan beri salam. Malaikat bisik aku malaikat maut ni kadang-kadang 6 jelu pun ingin mati. Kadang 6 jelu pun tebet umurnya. Ling malaikat maut dipalai Nabi Daud alaihissalam. Kenapa? Karena sebab yang demikian itu dan datanglah Nabi Daud itu tipan. Dan datanglah Nabi Allah Daud alaihissalam selama-lama menanti akan matinya. Jadi wah netebisik isi malaikat maut entar 6 jelu gede mati. Lalu Nabi Daud tipalik dengan si muda berunu tetap nebriokin doang ya. Kemudian daripada 6 hari itu hingga sampai 7 bulan. Sampai 7 bulan. Mau aku bisikan dengan malakul maut kena mati karing 6 jelu. Nak sampai 7 bulan di mana? 7 bulan padahal orang yang muda itu tiada mati di man mati. Kan jaga mati lewat 6 jelu. Yang karing 6 jelu umurnya ni ling malakul maut tipalik Nabi Daud. Lalu Nabi Daud terus nepantau ya, terus tekainjen doang dengan ni. Kemudian maka datanglah malakul maut itu, ziarah akan dia. Datang malakul maut tipalik Nabi Daud dan ziarah ni. Maka berkata ia baginya,
engkau yang berkata bahwasanya orang yang muda itu tinggal umurnya 6 hari. Kan jak piran waktu datang pun datang si muda nu, anta malikul maut datang li aku bisik aku ni karing 6 jelu pun negin mati. Lalu ternyata sampai 7 bulan dikman. Maka dengan nu, ni Nabi Daud ti pale malaikat nu. Padahal sudahlah lalu 6 bulan. Jengkuah 6 bulan wah ni. Tiada ia mati, maka berkata malikul maut, oh ingat ni. Mula jak gena gelis mati si bajang ni, kanak ni, lagu nekan ternyata dik nepayu mati. Dik narak man perintah Allah antina tercabut umurna. Maka berkata malikul maut, itu adalah tatkala ia keluar daripada rumahnya, bertemu ia dengan seorang. Dia sopo waktu dengan si beruah tecap jin mati nu, ia sugul ngali balina, ampun bedait, bertemu dengan seorang yang fakir. Dengan si ndik debu dia apa-apa, dengan si miskin. Pegawian ndik narak, kebon ndik narak, bangkat ndik narak, motor ndik narak, balina reok, no kira-kira gambaran fakir niki. Maka memberi sedekah ke dia, ia pun bersedekah. Maniku biang sida 1 juta. Kaget dengan ia tua, ia fakir, ia miskin, di nara apa-apana, pun berit kerja dengan muda bajang pun sedekahin ia. Katakanlah misal contohnya, ni aku sedekahin sida 1 juta. Sedekah. Maka disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya umurnya yang 6 hari itu jadi 60 tahun. 6 jelu mula kena mati, terpindah ia jadi 60 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara bersedekah. Baik kita suruh kadang-kadang bersedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghindarkan, menjauhkan kita dari bahaya, dari bala. Di antara bala itu adalah dicabutnya umur kita. Lamun teu kira sedekah niki contoh niki dik temiak-miak cerita niki kita baca niki dah ulang-ulang cerita niki. Dengan kita memberi sedekah, umur kita menjadi panjang. Marantan cerita seniki mula jarak 6 jelu pun digin mati, ternyata jadi 6 tahun pun mati. Gara-gara bersedekah tipa di fakir miskin. Lagu ni dia terbalik, bersedekah tipa dengan si sugih. Kebalik tiap bersedekah. Mula kena mati kaling 6 jelu, bayu kaling 3 jelu pun mati. Palih tipa ada bersedekah. Palih tipa ada ngabiang zakat. Beng dengan memang yang berhak untuk menerimanya. Ketika kita ikhlas, ketika kita sungguh-sungguh memberikan dan menyerahkan sedekah kita, zakat kita kepada orang yang mereka berhak menerimanya, maka pahalanya berlipat ganda dan hikmahnya seperti ini, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya umurnya yang 6 hari itu jadi 60 tahun. Tiada diambil rohnya. Dia mati. Allah sendiri tulis umur malaikat maut. Nindik mati ya. Lun karing 16 tahun pun mati. Bayangkan. Begitu hikmah kita mengeluarkan kewajiban zakat, termasuk juga sedekah. Ni betian tahan ni. Di tengah-tengah aja ni kini mantutu bercerita ni jemaah tertutuang dia kalam Sabtu sigin mudi. Ni jadi yang tulis yang kah ni 60 tahun tiada diambil rohnya. Kemudian ni yang kah nanti kemudian ni polter tu baru. Ni biar kamu kemudian biar kemudian deh ya tengkah ni kengge kemudian pun jemaah insyaallah tersambung. Nah jadi pelajaran niki sampai makin niki tentang zakat. Di samping zakat niki adalah sebuah amanah dari Allah, selalu diiringi dengan aqimus shalah wa atuz zakat.
Marantan atiullah wa atiur rasul. Anishkurli wali walidai. Nah, niki kaitan kalimat-kalimat yang berangkai niki adalah memberikan pelajaran kepada kita untuk kita senantiasa memperhatikan rangkaian kewajibannya. Jangan salat saja kita kerjakan, tapi zakat bagi orang yang sudah mampu, orang yang kena zakat tidak diperhatikan. Ketika kita atiullah, berbakti taat kepada Allah, tapi tidak diabaikannya, ya diabaikannya apa yang diajarkan oleh sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, tapi tidak pandai bersyukur kepada keluarga, orang tua, itu pun juga kita diingatkan oleh Allah. Lalu bagaimana? Sikap kita adalah memahami kewajiban-kewajiban kita, memahami hak-hak kita, sehingga apa yang diamanatkan oleh Allah pada diri kita dalam bentuk harta, jangan 100% kita mengatakan itu adalah hasil usaha saya, tetapi di balik uang yang saya miliki ada terselip rezeki, ada terselip hak-hak orang lain yang disebut dengan fuqara wal masakin. Kalau kita sudah berpikir seperti niki, insya Allah seberapapun dari 2,5% itu kita keluarkan, akan ringan hati kita, senyum kita. Ketika kita senyum, insya Allah kita sudah pelajari rangkaian-rangkaian bahasa seperti niki, akan memberikan kegembiraan kepada kita. Yang kedua adalah kegemaran kita memberikan sedekah, baik sedekah wajib ataupun sedekah sunat. Jelas seperti apa yang tertera di dalam kitab niki, kelebihannya sangat besar. Mulai jakna teicanin penyakit kena mati 6 jelu, ternyata dengan rajinnya bersedekah, dan sedekah yang dia berikan memang kepada yang berhak menerimanya, lalu Allah gantikan dia dari 6 hari menjadi 60 tahun, dari sakit menjadi sembuh, dan seterusnya. Ngiring sila termasuk tiang niki, ya kalaupun ada kita tidak mesti banyak, yang penting kita mau berbagi dengan orang lain. Sedikit ya sama-sama sedikit. Kalau ada banyak ya silahkan dengan yang lebih sedikit. Saya kira mari niki Ara masih milih yang sila. Untuk mengenai zakat nih, diwajibkan nggak bagi orang yang masih ada tanggungan hutang atau cicilan di bank? Apakah orang yang masih ada tanggungan hutang di bank, kemudian apakah dia wajib zakat? Yang pertama, cicilan tanggungan hutang itu dipakai untuk apa? Kalau itu dipakai untuk modal, maka modal itu kan menghasilkan. Hasilnya itu yang membuat nanti nisabnya itu nanti berlebih. Yang pertama mungkin jumlahnya senilai 92 juta, lalu uang yang dipinjam di bank itu dikembangkan menjadi 200 juta, maka tetap wajib zakat. Wajib zakat. Karena uang itu berkembang. Nah, kalau tidak dikembangkan, misalnya uangnya dia pinjam 100 juta, tidak diambil di bank, diambilnya 10 juta, 5 juta, 2 juta, begitu akhir tahun menjadi 110 juta. Nah, kalau dilihat 110 juta sudah sampai nisab awal. Nisab awal itu berapa? 92 juta. Maka dari 110 juta itu diambil 2,5%. Tapi kalau nihil, Januari sampai Desember awalnya 92 juta, sampai Desember ternyata tinggal 80 juta. Nah, ketika dia nisab akhirnya tidak sampai dan haulnya sudah sampai, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dari nisab awal tidak sampai, yang nilainya awalnya itu 92 juta. Ternyata di akhir tahun hanya 80 juta. Tidak wajib zakat. Nihil. Berembela bersedekah. Bersedekah bagus. Tapi tidak menjadi sedekah wajib, tidak menjadi zakat. Itu namanya sedekah tatawwu. Sedekah sunnah. Apa kelebihannya? Tentunya kelebihannya tidak jauh dari apa yang tertera dalam yang buku yang kita baca. Zakat wajib itu memang kewajiban. Yang kedua, sedekah sunat
itu memang dianjurkan karena kelebihannya. Jadi kita hal-hal terkait dengan bank niki memang lamun ngurus KPR niki memang sebenarnya harus terjeli niki ngitung niki. Harus terjeli ngitung piran temulai bermodal perkembangan yang ngombe nanti demena datang 31 Desember baru neraca kita lihat. Dari Januari sampai di sini yang dulu 100 juta saya kembangkan sampai dengan Desember 31 Desember 2021 sudah jumlah uang saya berapa. Nah, pertanyaan makin modal 92 juta, pok nejari 200 juta, berarti keuntungannya 100 juta balu 100 balu juta. Modalnya 92. Di akhir tahun dia menjadi 200 juta. Apakah modal dengan penghasilannya itu digabung menjadi satu paket lalu diambil 2,5% atau keuntungan saja? Ada dengan kadang-kadang untung nur itu ulang zakatnya, modalnya endi. Yang ulang. Ara berpendapat modal te 92 juta pok jemaah Desember 2031 si kemarin jadi 200 juta. Berarti keuntungannya 108 juta. Yang 92 juta ini kita kumbi ya. Apakah terhitung secara keseluruhan atau modal doang tesugulang zakatnya? Mbi. Modal doang, untung terdoang, atau modal pertama terhitung pada sugulang zakatnya menjadi 200 juta. Nah, terkait puna arak 100 juta nu karena arak siwak 10 juta. Siwak 22 juta. Dek narak siwak 22 juta, dek na bakal arak 102 juta nu. Nah, jadi ngumbi hitungannya terhitung keseluruhan modal kencang penghasilan. Nah, sekedi sebenarnya. Lalu kadang-kadang kan dengan arak dengan kajian fikih nu modal tidak dihitung karena hasil yang dihitung, hasil keuntungan doang. Lalu sebenarnya pok nejang kemo untung harus melihat dari mana dia dapat untung kalau tidak ada modal. Nah, nak ante ndak tekan si syubhat nu ya sudah, ada sekedi dengan 102 juta nu tergabung menjadi 200 juta. Ada pira? Ya paling-paling mungkin sekitar 2-3 juta. Lagu keuntungan tuh luwe, barakah mau, keuntungan keselamatan mau, rezeki berlipat dan seterusnya. Nerima gaji bulanan. Di akhir Desember kira-kira gaji yang hitung. Pira? 2 juta kali 12 pira jarin? 12 pira jarin? 4? 2 kali 4? 24. Standar nilai awal 92 juta untuk setahun. Nah, berbeda gaji antara 2 juta sampai dengan Desember terhitung-hitung dia sampai nilai 92 gram emas. Dia sampai senilai 92 juta. Nah, dia neman sampai kepada standar hitungan standar awal, maka dia terwajib zakat. Lagu berembe tersedekah, tersugulang, bagus. Dakat ten merasa dia wajib pun tersugulang je. Dakat tu wah dia buruk tengkah mandi pun mandi ampu. Wah bersih, lagu terbersih ampu. Ini katanya memang dia ban sampai kewajibannya lagu sugulang dia. Dia man remis wah mandi ia. Nganu artinya ibaratnya terbersih diri di teman bersih, terbersih diri di teman kotor. Di teman wajib zakat lagu itu merasakan hasil tenu putih sugulang segede termasuk sedekatun minas sedekah, mengundang barokah dari rezeki yang Allah berikan kita lewat pengabdian kita, lewat gaji kita. Nah, lamun gaji misal lamun gaji sampai 10 juta sebulan,
kali 12, nah sudah wajarlah hitungannya sudah, tinggal mengeluarkan 2,5%. Saya kira marah niki dulu, wah Isya, takut hujan baris mudah gerang hujan kekal meniki. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala hajat dan keinginan usaha kita, pekerjaan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam bara bahaya, bala, dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah, dan mudah-mudahan hajat-hajat yang baik mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kuburnya almarhum almarhumah dijadikan taman-taman surga, dan mudah-mudahan penuh nikmat yang diterimanya di dalam kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها لا سيما ولوالدينا وأقربائنا ولمشايخنا ولمن ماتوا في هذه القرية شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril 'ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan hasanan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.